Sambil bercanda Hasan al-Basri, dia bentangkan sejadahnya di atas air, lalu naik di atasnya dan berkata, Rabi'ah, salat yuk, menunjukkan karomah yang dimiliki. Lalu Rabi'atul Adawiyah lemparkan sejadahnya di udara lalu ke atas. Imam Hasan, kenapa tidak di sini saja kita jamaah? Hasan Suatu ketika Rasulullah sedang berkumpul bersama para sahabat. Saat mereka sedang berkumpul, tiba-tiba datang satu orang berpakaian bersih putih, rambut sangat hitam, dan tidak ada tanda perjalanan padanya. Tanda-tanda perjalanan itu kayak gimana? Kalau misalnya orang ada perjalanan jauh, kan mungkin ada ingat, atau barangkali ada debu yang menempel di pakaian, ada sama sekali. Bersih putih. Ia duduk di samping Rasulullah begitu dekat, sedemikian dekatnya sampai lututnya menempel di lutut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tangannya, kedua tangannya di paha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ia lalu bertanya, "Ya Muhammad, beritahu kepadaku apa itu Islam." Lalu ia jawab sama seperti yang kemudian kita ketahui semua sebagai rukun Islam, yakni mulai dari membaca syahadat, sholat, zakat, puasa, berhaji, dan seterusnya. Lalu ia jawab sendiri, "Engkau benar." Sayyidina Umar yang melihat ini bingung, dia yang nanya kok dia yang bilang kau benar, maksudnya bagaimana? Lalu yang kedua dia bertanya lagi, beritahukan kepadaku apa itu iman. Dalam riwayat lain ada yang lebih dulu iman baru Islam, ada juga yang lebih dulu Islam baru iman. Tapi pada hakikatnya sama, jawabannya pun sama, apa yang kemudian kita kenal sebagai rukun iman. Bapak Ibu sekalian, jamaah yang dirahmati Allah, sayangnya umumnya kita hanya mengingat dua ini. Padahal sebenarnya ada lagi pertanyaan ketiga yang tujuannya adalah justru untuk melengkapi keagamaan kita, untuk menyempurnakan keagamaan kita. Dari pembahasan tentang Islam lahirlah ilmu syariat, lahirlah ilmu fikih, lahirlah usul fikih. Dari pembahasan tentang iman lahirlah ilmu tauhid, lahirlah ilmu kalam, atau kemudian juga kita kenal sebagai ilmu teologi. Tapi rupanya tidak berhenti di situ pertanyaannya. Ada pertanyaan ketiga yang dia tanyakan. Ditanyakan kepadanya, fa akhbirni anil ihsan, maka beritahukan kepadaku apa itu ihsan. Lalu Rasulullah menjawab, ihsan itu an ta'budallaha ka'annaka tarahu, engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihatnya. Fa illam takun tarahu, jika kamu tidak bisa melihatnya, fa innahu yaraka, maka ketahuilah ia melihatmu. Selanjutnya adalah pertanyaan tentang kiamat. Saya pikir kita belum siap kiamat. Lalu kemudian sesudah itu ia pergi. Rasulullah SAW bertanya, "Ya Umar, tahukah kau siapa itu?" Umar bin Khattab menjawab, "Allah dan Rasulnya lebih mengetahui." Lalu Rasulullah katakan, "Itu tadi malaikat Jibril yang datang mengajarkan kepadamu tentang agamamu." Bapak Ibu sekalian, kenapa penting untuk memetakan persoalan ini? Karena ada salah satu studi di dalam Islam yang kadang kontroversi. Ada yang menerima, ada yang menolak begitu saja. Apa itu? Yakni ilmu tentang tasawuf. Ada beberapa hal yang perlu kami ingatkan terkait tentang ilmu tasawuf. Pertama, ada orang mengatakan bahwa ilmu tasawuf tidak punya dasar di dalam Islam.
padahal ia sebenarnya disandarkan pada ilmu tentang ihsan tadi. Ilmu ihsan inilah yang menjadi dasar adanya kajian tentang ilmu tasawuf. Apa hubungannya ihsan dengan tasawuf? Kalau ilmu tadi, ilmu tentang syariat yang membahas tentang aturan main kita dalam beragama, ini adalah lahiriahnya agama, maka ihsan adalah batiniahnya agama. Pada prinsipnya menghidupkan batin dalam ilmu tasawuf yang diajarkan adalah menghidupkan batin. Yang banyak dibicarakan itu adalah tentang zikir, bagaimana tidak bisa putus ingatan kepada Allah. Itu yang diajarkan dalam tasawuf, yang tadi saya katakan pada hakikatnya tasawuf adalah takhalluq bi akhlaqillah, berakhlak dengan akhlak Allah. Kenapa? Ya karena di situ tadi, di hadis tadi sudah dikatakan bahwa kau beribadah seolah-olah engkau melihat Tuhan. Kalaupun engkau tidak melihatnya, maka ketahuilah Tuhan melihatmu. Artinya kita mau diajari bahwa apapun yang kamu lakukan itu dilihat Allah loh. Maka coba belajarlah, berlatihlah untuk selalu seolah-olah kamu juga bisa melihat Allah. Di situ minimal contoh paling nyata bagaimana kita perlu mengingat kepada Allah, bagaimana perlu berperilaku pada Allah. Yang kedua, ada yang beranggapan bahwa kalau sudah belajar tasawuf maka tidak penting lagi belajar syariah. Ini sama sekali tidak benar. Syekh Abdul Qadir Jailani misalnya di dalam kitab Sirrul Asrar menceritakan syariah itu ibarat pohon. Asy-syari'atu syajaratun wa tariqatu aghsanuha, dan tarikat itu adalah cabangnya. Wal ma'rifatu awraquha, ma'rifat itu adalah daunnya. Wal hakikatu athmaruha, dan hakikat itu adalah buahnya. Yang namanya cabang, yang namanya daun, yang namanya buah, ini semua di pohon Bapak Ibu sekalian. Dengan kata lain, dia tidak bisa lepas dari syariat. Tetap untuk mempelajari ilmu ini harus bersandar kepada syariat. Sehingga tidak benar mereka yang masuk ke dunia ini lalu menganggap sholat tidak penting, puasa tidak penting. Sama sekali tidak begitu yang diajarkan Islam. Yang ketiga, ada menganggap bahwa tasawuf ini belajar mengejar kesaktian. Ada yang beranggapan demikian Bapak Ibu sekalian. Ini juga tidak benar. Suatu saat Imam Hasan Al-Basri bertemu dengan Rabi'atul Adawiyah di tepi danau. Sambil bercanda Hasan Al-Basri, dia bentangkan sejadahnya di atas air, lalu naik di atasnya dan berkata, Rabi'ah, salat yuk, menunjukkan karomah yang dimiliki. Lalu Rabi'atul Adawiyah lemparkan sejadahnya di udara lalu ke atas. Imam Hasan, kenapa tidak di sini saja kita jamaah? Hasan tertunduk malu karena ilmunya belum sampai di situ. Lalu Rabi'ah turun, dia katakan, Hasan, bukan ini yang kita kejar. Apa yang kau lakukan bisa dilakukan oleh ikan. Apa yang saya lakukan bisa dilakukan oleh burung. Tapi apa yang benar-benar kita lakukan di jalan ini adalah mengabdi kepada Allah. Mengenai kemudian ada karomah yang Allah berikan, pasti apa? Karena ketika sudah sampai seperti akhlak Allah, maka pasti Allah dekat dengannya. Itu tidak aneh. Kata Allah, ketika aku mencintai seorang hamba, maka pendengarannya adalah pendengaranku, penglihatannya adalah penglihatanku, lisannya adalah lisanku, tangannya adalah tanganku. Kalau sudah seperti itu, Masya Allah, jangan heran ketika misalnya ada karomah yang dia miliki, karena sesungguhnya yang bergerak adalah Allah.